Sih pada saat saya mandi nih. Lagi mandi? Saya mandi, asik guyur. Mana rasanya ketemu artis? Kayak excited. Wah, ganteng banget gitu ya. Gitu. Ganteng pikiran banget. kita ya, kayak gitu. Halo Sobat Prikes, kembali lagi bersama saya Tuti dalam Prikes Prima Podcast. Nah, belakangan ini sedang ramai di kalangan remaja sebuah series yang berjudul Lilin Alena. Siapa yang sangka bahwa ternyata series ini sebelum jadi dalam bentuk film itu adalah adaptasi dari sebuah novel yang ternyata ditulis oleh orang Wajo. Bahkan dia ini adalah mahasiswa di Universitas Pondri Magalatung Sengkang. Ya, Sania Putri Salsabila Said. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, ini panggilannya siapa nih? Sania ya. Sania ini penulis dari novel Lilin ya. Iya. Oke. Ada yang bilang setiap penulis itu ibarat Tuhan bagi karya-karyanya. Jadi di hadapan kita ini sedang ada sosok penciptanya, pencipta tokoh Alena, pencipta ceritanya, kenapa Alena menangis, itu semuanya karena beliau ini. Jadi bukan karena lawan perannya, tapi karena penulisnya novel Lilin inilah. Untuk novelnya ini sejak kapan saudari Sania menulis novel ini? Awal mulanya itu kapan? Jadi waktu itu tahun 2019 kan ya. Awalnya 2019. Iya. Tapi sebelum-sebelumnya udah nulis gitu di aplikasi Wattpad. Oh, jadi ini novel yang pertama terbit. Iya. Nah, tapi tulisan sebelumnya sudah ada di Wattpad. Iya, sudah ada. Ya, itu 2019 masa-masa corona ya? Iya, masa-masa corona. Jadi waktu itu nulis di sebuah aplikasi Wattpad. Terus booming, masuk ranking gitu di genrenya. Habis itu ditawari terbit. Terbitnya tahun 2020 deh. Oh, dari 2019 itu karena gabut karena corona ya, akhirnya menulis. Iya. Tapi memang hobinya menulis sih kayak. Iya. Ini kan suatu karya itu tidak bisa langsung lahir begitu saja ya, pasti ada cerita di balik lahirnya sebuah karya. Nah, untuk novel Lilin ini inspirasinya dari mana sih? Jadi awal mulai itu terinspirasi pada saat saya mandi nih. Lagi mandi? Saya mandi, asik guyur. Aku kayaknya mau bikin cerita kayak sedih-sedih, pengen buat anti mainstream. Jadi terinspirasi juga sama sebuah masalah yang di lingkungan, yang broken home. Terus ya terpikirlah Lilin ini. Nah gitu. Terus sisanya tuh kayak hayalan semata doang. Oh, jadi ini awalnya sebenarnya memang fiksi ya, tapi ada juga inspirasinya dari kejadian nyata ya. Iya. Tentang broken home. Ini jadi agak sedikit bocoran ya. Ini bercerita tentang broken home. Iya. Gitu. Ini kan pas mandi tiba-tiba kepikiran. Itu gimana? Masa nulis di kamar mandi gitu? Ya, jadi pas udah selesai langsung buru-buru ambil catatan. Harus dicatat nih, soalnya kalau tiba-tiba lagi ngerjain yang lain tuh kan biasanya hilang. Iya, jadi ya udah catat aja dulu kayak idenya gitu secara keseluruhan. Kemudian dilanjutkanlah menulis secara utuh. Iya, di Wattpad per chapter gitu. Oh iya, di Wattpad yang per chapter ya. Iya. Biasanya Kak Sania ini nulis di mana? Di Wattpad langsung. Jadi waktu itu masih sekolah kan, suka baca-baca di Wattpad. Terus ada nih temanku, dia bilang ini tuh ceritanya seru. Terus aku kepo kan, cerita apa sih, aplikasi apa gitu. Terus aku ya udah baca-baca juga. Terus lama kelamaan kayak bilang kayaknya aku juga pengen buat karya deh, pengen membuktikan apakah bisa juga kayak orang-orang bisa bikin buku gitu. Jadi dari pertama kali tuh kayak aku kayaknya mau buat buku, terus kayak ngelihat mau di Gramedia gitu. Jadi alhamdulillah bisa terlaksana. Itu impian saya juga sih dulu. Itu tahun berapa kenal Wattpad? Tahun 2018. Oh, kalau saya 2016. Tapi saya berhenti karena saya merasa saya bukan orang yang ada di bidang menulis itu. Saya orangnya banyak bacot, jadi saya bukan produktif di menulis.
Jadi cuma baca aja sih kalau di Wattpad dulu. Iya, dulu emang suka baca sih, tapi terinspirasi juga langsung mau pengen nulis. Iya, memang ini salah satu platform yang banyak menginspirasi ya, Iya. karena tidak hanya Sania, ada banyak sekali orang yang akhirnya bisa membesarkan nama melalui Wattpad ini. Iya, banyak. Oke, awal mulanya kan ini 2019 ya ditulis pertama kali, itu sebelum diterbitkan tahun 2020. 2020. Itu berapa lama rentan waktu kepenulisannya? Kurang lebih 2 bulan. Oh, saya 2 bulan. nulisnya, ya. Cepat ya? Soalnya lagi lancar-lancarnya gitu, lagi semangat-semangatnya mau bikin karya, terus idenya juga lancar. 2 bulan itu lagi lancar-lancarnya nulis ya? Iya. Itu gimana caranya seorang Sania bisa mengatasi ada ini penyakitnya penulis, block write? Oh, block writer. Iya. Nah, iya, itu. Nah, jadi sebelum menulis itu kan kita buat kerangkanya dulu, buat outline-nya per bab. Nah, kalau semisal kita udah kena writer block gitu, kita ngelihat outline dulu, ngelihat tujuannya tuh, ngelihat per chapternya, terus baca-baca juga komen, kayak bikin semangat gitu. Iya, Jadi udah lanjut disemangatin. gitu. Kayak banyak loh yang mengharapkan cerita kamu untuk dilanjut, masa mau berhenti gitu tengah jalan, nggak sesuai dong sama tujuan awal kamu mau nulis itu apa. Jadi perasaan penulis itu sangat berpengaruh ya terhadap tulisannya. Benar sekali. Biasanya itu di mana sih nulisnya supaya suasananya terbangun untuk gampang gitu nulis? Biasanya tuh di rumah, kalau lagi suntuk di rumah paling keluar. Terus ada satu tempat nih kesukaan aku yang paling bagus itu Garden Cafe. Oh, di Garden Cafe ya? Mm-mm. Iya, saya juga sering ke sana sebenarnya Oh. waktu dulu skripsian. Emang sih tempatnya itu kayak tempat mahasiswa banget, di situ banyak berkumpul, mau ngerjain skripsi, mau ngerjain apapun, itu tempatnya asyik. Iya. Apalagi waktu itu pertama kali juga saya mengadakan kayak bincang buku, diundang gitu. Di sana tempatnya emang bagus sih. Oh, jadi betul-betul di kafe itu tidak hanya sekadar makan minum doang, Iya. ada tempat buat berbagi ilmu gitu. Banyak di sana, banyak orang-orang yang hebat juga. Buat baca buku juga di sana ya. Di sana tuh kayak ada rak-rak gitu penuh buku. Nah, di situ banyak banget Buku buku-buku Sania yang- ada di sana juga? Ada. Oh, luar biasa ini. Oke, kita lanjut. Nah, setelah dari novelnya ini, kita ke seriesnya ini. Perasaannya pas tahu pertama kali akan dibuat series ini, novel karya kamu, itu perasaannya gimana? Tentunya alhamdulillah sekali, sangat senang, kayak enggak percaya gitu, novel yang enggak dibayangkan bakalan berada di tahap ini tuh rasanya luar biasa gitu. Keren banget. Kayak orang wajah juga bisa. Iya, sesuatu yang tidak disangka-sangka, Iya. tapi ya itulah takdirnya kamu gitu. Iya, apalagi waktu itu sedang sibuk-sibuknya skripsi, ngerjain Skripsi. ya, terus dikabarin. Iya, itu bulan-bulan berapa ya? Karena sama ya, kita Iya, iya. seangkatan juga waktu sibuk-sibuknya skripsi. Iya. Itu memang tiba-tiba saya dengar dari Bapak Ibu dosen katanya ada mahasiswa yang akan difilmkan karyanya. Nah, siapa ya orangnya, ternyata sekarang ada di hadapan saya. Awal mula novel ini akhirnya dilirik sama rumah produksi itu gimana ceritanya? Jadi kan penerbit aku tuh namanya Black Swan Books. Black Swan Books. Nah, di Jakarta tempatnya. Jadi dia tuh setiap menerbitkan buku emang menawarkan gitu sama PH. Nah, alhamdulillah Lilin ditawari gitu sama AV Cinema gitu, nama production house-nya. Jadi akhirnya dilirik Iya. sama rumah produksi, ternyata menarik ya. Iya. Apalagi pembacanya juga sudah berapa itu? 20 juta kali di Wattpad waktu itu, berarti Iya, sekarang udah meningkat. Iya, udah 28. 28.000 hanya dalam waktu Juta. juta, sorry. Hanya dalam waktu beberapa bulan, Iya. tahun, bulan. Bulan. Oh, bulan, iya, bulan. Akhirnya Soal- meningkat. Iya, Agustus udah diiniin kayak ada spoiler gitu mau di seriesnya. Terus tanggal 3 September kemarin kayaknya udah syuting, terus rilisnya Desember. Pas saya di sana udah rilis episode 1.
Keren banget sih. Bayangin kamu seorang penulis dengan tokoh-tokoh hayalan tiba-tiba muncul di depan mata itu, apalagi diperankan sama Aisyah Akila, Ajil Dito, Abun Sungkar, Abun banyak Sungkar, sih Abun artis-artis. Gimana rasanya ketemu artis? Kayak excited. Wah, ganteng banget gitu kayak gitu. Ganteng Pikiran banget. kita ya kayak gitu, cantik, ganteng. Kayak ya Allah, kayak masih nggak nyangka gitu ketemu. Itu kamu ngikutin dari pertama syuting atau gimana? Pertamanya kan dipanggil ke sana sama pihak penerbit, kamu bisa nggak datang? Terus kan bertepatan sama wisuda. Wisuda September ya? Iya. Iya. Terus aku bilang nanti aku datang kalau mau preskon gitu. Oke. Cukup lama sih di sana. Luar biasa ya, udah ketemu sama artis. Ada ya foto-fotonya sama pasti Ada. Ada di Instagramnya mungkin ya. Ada. Bisa dikepoin. Ya, putar saya. Oke. Saya sendiri sudah nonton filmnya tapi belum belum baca novelnya karena saya tidak mau nantinya kalau saya sudah baca ini ya tidak surprise dong ketika saya nonton filmnya. Jadi saya mulai dari nonton seriesnya dulu. Katanya ada ada sedikit ketidaksesuaian karena memang rata-rata ya novel-novel yang diadaptasi series atau film yang diadaptasi dari novel itu tidak sepenuhnya mirip dengan novelnya. Itu dari kamu sendiri ada sedikit kekecewaan tidak, karena ini kan idenya kamu gitu? Enggak sih, menurut aku antara novelnya sama seriesnya itu sama-sama bagus menurut aku. Terus kan medianya juga berbeda, novel sama series. Jadi kalau di series kan adaptasi gitu, pengen buat nuansa yang baru, warna yang baru. Terus untuk kayak penontonnya juga bisa melihat dan mendapatkan sisi-sisi yang positif dari seriesnya, begitupun juga novelnya. Jadi nggak ada rasa kekecewaan sih. Oh iya, berarti dengan kapasitasnya masing-masing. Iya, soalnya berbeda gitu medianya. Iya, oke, keren sekali. Jadi biar nggak monoton juga sih, supaya tadi tanggapannya tidak seperti saya setelah lihat novelnya nanti bosan gitu lihat filmnya karena sama aja. Jadi dibuat agak sedikit berbeda. Iya. Oke, setelah mengkupas unsur-unsur ekstrinsiknya kita ke dalam ceritanya nih. Ini tanpa spoiler ya. Kalau penasaran nonton aja sendiri atau baca novelnya langsung. Ini kan tadi sedikit bocorannya itu tentang broken home ya. Karena saya sendiri juga sudah nonton. Kebanyakan korban broken home itu, tidak semua, tapi kebanyakan itu jadi anak nakal atau banyak yang berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Nah, sementara si Alena ini justru kebalikan dari semua itu. Dia justru sekuat tenaga berjuang ya. Iya. Luar biasa sekali. Dia membawa masalah itu ke arah yang lebih positif. Jadi semacam berjuang untuk dirinya sendiri dan untuk keluarga yang sudah tercerai-berai begitu. Alena ini juga di salah satu scene seriesnya kemarin saya nonton itu dia anak yang suka minum kopi. Saya dengar di percakapan dengan tokoh siapa, Devan itu katanya ditawarin kopi. Kok tahu dia suka kopi gitu. Kalau Sania suka kopi? Suka. Apalagi kopinya di Garden Cafe. Itu enak. Kalian harus coba. Nanti kita cobain. Sebenarnya udah pernah coba sih. Ini bukan cobain lagi nih. Ini menikmati. Kalau orang kan biasanya langsung kecolok. Aku tuh punya tips tahu. Gimana itu? Kayak gini. Tuh. Oh, itu dicolok juga tapi pakai tengahnya. Sama ya, itu dicolok juga namanya kan ya. Ya, sebagai penulis yang lagi naik daun di Kota Sengkang ya, khususnya itu, kalau umumnya kan emang udah dikenal banyak terutama di Wattpad ya. Sebagai seorang penulis, nah kita dengarkan closing statement berupa tips-tips mungkin atau tanggapan dari seorang Sania untuk rekan-rekan maupun adik-adik yang baru mulai di dunia kepenulisan. Silakan.
Jadi buat teman-teman yang di luar sana tuh kebanyakan kalau semisal penulis itu disangkut pautin sama bahasa. Nah, benar. Nah, jadi saya cuma mau bilang kalau jadi penulis itu enggak perlu dari jurusan ini, jurusan bahasa, itu semua jurusan bisa jadi penulis. Jadi buat kalian yang punya cita-cita ingin jadi penulis, silahkan catat apapun ide-idenya. Insya Allah pasti bakalan bisa. Jadi enggak menutup kemungkinan kayak mau dari jurusan farmasi, dokter, itu bisa kok jadi penulis gitu. Oke, ya keren banget ya. Benar yang dikatakan. Tidak harus dari satu background pendidikan. Karena banyak juga ya sih dari senior saya. Karena kebetulan saya anak bahasa loh. Banyak senior saya juga yang nulis. Tapi untuk saya sendiri, saya tidak terlalu tertarik dengan dunia kepenulisan. Jadi background ilmu itu tidak mempengaruhi kita harus jadi apa ya. Betul sekali. Dan tadi benar banget yang dikatakan Sania, itu apa aja itu ditulis, karena memang dalam peribahasa itu dikatakan ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya, terima kasih Sania atas waktunya. Jangan lupa ditonton ya. Iya. Series Lilin Alena di mana Kak Sania? Di Maxstream. Di Maxstream ditonton gratis, ya. jangan Iya, bajakan. gratis. Download aja aplikasinya, gratis kok. Dan nonton juga gratis. Dan untuk novelnya ini masih bisa Iya, masih di bisa order ya? Ya, di Gramedia atau di Shopee penerbit Black Swan Books. Itu linknya ada di bio Instagram aku. Oke, baik, terima kasih Kak Sania atas waktunya. Dan Terima kasih juga sudah mengundang. Iya, terima kasih juga kepada minumannya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Tuti, terima kasih. Dadah. Saya bisa di sini sih, Dok. Nanti malam kalau gabut boleh teleponan nggak? Boleh banget. Ya udah. Gue boleh ngomong sesuatu nggak? Ngomong aja. Lo mau jadi pacar gue?